Saya ingin minta tanggapan Mbak Yeni tadi perdebatan kita dan perbincangan terutama soal tadi bahwa ada bagaimana ini akan membawa implikasi yang lebih luas. Ya, sebentar Mbak Nana, saya tuh mau cerita ya bahwa saya diajari bapak saya. Ketika dulu kalau kita merasa dihina, ada dua pilihan kita sikap. Yang pertama kita bisa menjadi angin ribut yang menghancurkan semua hal, atau kita bisa menjadi samudra yang menelan segala sampah yang datang, tetapi malah kemudian menghadiahkan hal-hal yang baik bagi kemanusiaan. Nah, ini kita melihat bahwa energi yang begitu penuh amarah dalam pilkada kali ini, implikasinya besar. Ya sekarang ternyata terlihat bahwa polisi akan menanggung begitu banyak masalah. Kenapa? Karena begitu kasus ini dibawa ke ranah hukum, maka implikasinya adalah banyak kasus yang akan terjadi. Ini imbasnya ke pilkada-pilkada lainnya. Bahkan seperti dikatakan Pak Tito tadi, calon-calon lainnya pun bisa dilaporkan juga. Nah, ini kan capek ya. Sementara polisi pekerjaannya banyak sekali. Oke. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa kita sebetulnya saya yakin bahwa masyarakat Jakarta ini sudah sangat cerdas. Masyarakat Jakarta adalah orang yang baik semua sebetulnya. Marah boleh, tapi salurkan dengan cara yang baik. Yaitu apa? Kalau nggak suka sama Pak Ahok, nggak usah dipilih nanti. Itu saja. Pak Said Agil? Kalau kita sudah sepakat bahwa kita ini hidup di negara yang demokrasi, dengan dasar Pancasila, negara kebangsaan, bukan negara agama. Maka yang paling prinsip penting adalah kepada semuanya. La dina fi siyasah wala siyasata fid din. Jangan campur adukan agama dan politik. Jangan kemudian karena politik agama dijadikan barang murah hanya untuk target-target politik. Ini salah besar. La siyasata fid din wala dina fi siyasah. Ini asal muasal kita kadang mudah tersinggung, mudah marah. Itu kita membaca sesuatu kemudian dibaca dengan mencampur adukan antara agama dan politik. Biarkan agama urusan agama, politik adalah politik. Terima kasih Profesor Said Agil, kita kasih tepuk tangan. Mas Lukman? Iya, saya ingin kembali kepada tema kita menjaga bineka. Jadi dalam perspektif agama, keragaman itu sesuatu yang given, yang sunatullah, yang memang begitulah kehendak Tuhan itu. Oleh karenanya yang dibutuhkan dari kita adalah bukan untuk menyeragamkan semua, tapi bagaimana membangun kearifan menyikapi keragaman itu. Itulah kenapa dalam ajaran agama persatuan, kesatuan itu diperintahkan, dianjurkan. Nah, dalam konteks Indonesia yang beragam ini, maka hal yang mendasar menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang juga bersumber dari nilai-nilai agama, yaitu tentang tenggang rasa, toleransi. Jadi keinginan untuk mau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Juga kemampuan untuk bagaimana merasakan, memiliki kepekaan apakah ini patut atau pantas untuk menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pihak lain. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang ini problemnya karena di antara kita yang beragam ini masing-masing kita kurang untuk memiliki tadi itu tenggang rasa dan toleransi sehingga kemudian menimbulkan persoalan-persoalan apalagi itu menyangkut sara. Di mana sara itu kan identitas setiap kita sehingga kalau itu yang bergesekan maka itu akan semakin kompleks persoalannya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis untuk diskusi malam hari ini. Tidak sedikit Ketua MPR sedikit saja. Iya, saya kira ini pelajaran penting dan Pak Presiden sudah menjamin bahwa ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik. Pak Kapolri sudah, mari kita percayakan pada proses hukum sehingga demo besok juga hak konstitusi, mereka juga Pancasilais bisa berjalan tertib dan semua bisa berakhir dengan damai. Terima kasih. Panglima terima kasih sudah hadir. Pak Kapolri terima kasih, Mbak Yeni terima kasih. Pas Menteri terima kasih, Ketua MPR terima kasih, Pak Said Agil dan Habib Mukti. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah jamak jika politik melahirkan kubu-kubu, namun kemanusiaan mestinya jadi kompas yang memandu. Apalagi Indonesia sudah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas menyikapi keragaman suku, etnis, dan agama.
yang dipertaruhkan sungguh begitu mahal jika Indonesia terjebak konflik rasial. Sudah banyak pelajaran yang diberikan sejarah ketika politik dikendalikan oleh amarah. Korban berjatuhan, konflik tak terhindarkan, dan kebangsaan pun dipertaruhkan. Para elit harus memberi keteladanan, memimpin dengan keteduhan, berhati-hati dengan perkataan. Jika para pembesar tidak memicu persoalan, akar rumput bisa tenang hidup berdampingan. Karena konflik kerap dipicu elit penguasa, rakyat pula yang dijadikan bidak-bidaknya. Indonesia tidak boleh tercerai-berai karena SARA, apalagi hanya karena urusan pilkada.